Yang pertama tentu definisinya apa. Yang kedua batasannya seperti apa. Jadi kalau definisinya jelas, lalu batasannya jelas, ya kan, nah, sehingga tuduhan-tuduhan apa namanya kelompok radikal atau pada agama tertentu Islam radikal itu juga apa namanya bisa terlihat gitu. Jangan sampai selama ini gitu tuduhan-tuduhan itu ya apa nah kalau bahasa politiknya itu ya menyasar kepada lawan-lawan politik. Ini kan yang nggak boleh. Oleh karena itu apa batasannya sehingga orang tertentu, figur tertentu, tokoh tertentu atau kelompok tertentu ya itu dicap sebagai radikal. Ini penting. Jangan sampai menuju katakanlah menjelang Pilpres 2024 isu ini terus digulirkan seperti bola salju, membesar dan ujungnya menyasar kepada katakanlah capres tertentu. Ini kan tidak bagus. Nah, tadi sasarannya adalah apa namanya jangan sampai kepada capres atau cawapres tertentu sehingga terjadi pembusukan pada capres cawapres itu. Oleh karena itu saya melihat ya negara dalam hal ini harus adil pada siapapun. Nah, saya dalam hal ini berbicara sebagai anak bangsa ya yang tentu peduli terhadap persoalan radikalisme. Tetapi kalau radikalisme itu telunjuk misalkan negara atau telunjuk pemerintah menuduh pada kelompok tertentu kan ini bahaya. Ini yang agak yang menjadi persoalan di Republik ini. Oleh karena itu batasannya jelas. Misalnya kelompok radikal itu seperti apa? Kelompok mana? Ini penting. Jangan sampai karena lawan politik tertentu gitu ya, lalu dicap, distigmatik gitu ya, di framing sebagai kelompok atau tokoh radikal itu. Ini kan bukan hanya melukai kelompok itu, tapi kan melukai Islam. Seolah-olah Islam itu radikal, padahal bukan. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, yang moderat. Saya anak pesantren, saya 6 tahun. Saya tidak pernah dididik untuk radikal, nggak ada. Saya juga kuliah gitu ya di kampus Islam, lalu di kampus umum. Ya, saya juga tidak. Saya tidak dididik untuk radikal. Saya mengalami lah apa namanya tuduhan-tuduhan itu kepada kelompok tertentu ya terkait dengan persoalan radikal ini menyakitkan gitu. Karena ini bahaya karena mereka punya kewenangan, ya, punya apa namanya regulasi dan punya otoritas ya, untuk tadi menuduh kelompok pihak tertentu bahwa mereka itu radikal atau tidak. Nah ini kan yang agak repot. Jangan sampai saja kita mengingatkan kepada anak bangsa yang sedang menjabat gitu, entah di BNPT, entah di eksekutif dan legislatif. Jangan sampai tuduhan-tuduhan itu menyasar kepada lawan politik itu. Karena selama ini kan banyak dibantah juga oleh apa namanya tokoh-tokoh MUI gitu ya, bahwa lo radikalisme tidak terkait dengan Islam kok, tidak terkait dengan MUI kok, gitu, tidak terkait dengan ormas-ormas kok. Dan sesungguhnya kenapa isu ini muncul? Padahal kita ingin menyudahi gitu, padahal kita ingin menghilangkan. Karena tadi kita sudah masuk tahun politik menjelang 2024 tadi politik apa nama tuduhan kepada kelompok tertentu termasuk politik identitas itu dimunculkan. Ini yang bahaya. Kita tentu ingin kita bicara membangun bangsa ke depan tanpa stigmatik, tanpa mencap gitu ya, tanpa memframing kelompok tertentu sebagai tokoh atau figur atau kelompok radikal. Ya objektif saja lah dalam menilai kita sebagai anak bangsa. Kalau memang yang terlibat, kelompok itu terlibat, tapi kan jangan juga digeneralisasi. Wah ini misalkan satu orang, lalu kelompok orang, lalu digeneralisasi. Seolah-olah, mohon maaf, seolah-olah umat Islam, seolah-olah agama Islam itu adalah radikal, kan repot, dan ini bahaya. Oleh karena itu kita, masyarakat harus hati-hati dalam menyikapi ini. Ya, apanya saya juga belajar tentang politik Islam ya selama di kuliah, di bangku kuliah S1, bahkan S2, S3 saya juga belajar. Ya ini ada problematik di kita. Problematiknya adalah apa namanya ya pemerintah apa namanya katakanlah ya yang punya otoritas itu mempunyai definisi sendiri terkait dengan radikal itu dan kadang-kadang berbeda definisi itu dengan rakyat dengan kita gitu loh. Nah ini yang repot. Nah oleh karena itu tadi definisinya seperti apa, lalu batasannya itu apa menjadi penting agar tuduhan itu tidak menjadi bias, agar tuduhan itu tidak menuju kepada lawan-lawan politik. Ya itu
menurut saya pasal paranoid gitu ya. Kenapa dulu di zaman Pak SBY yang seorang tentara gitu ya, yang mestinya lebih lebih apa namanya lebih strict gitu ya, lebih lebih tegas, tidak pernah menyentuh pasal-pasal itu. Justru hari ini yang katakanlah presidennya sipil gitu ya, kekuasaannya di tangan sipil, kenapa pasal penghinaan pada pemerintah atau pada presiden itu dimunculkan kembali? Kan menjadi lucu. Oleh karena itu, saya melihat ya rakyat Indonesia harus menolak mengawal persoalan apa namanya rancangan undang-undang hukum pidana ya yang sedang mereka bahas. Nah, kalau ini terjadi sampai dieksekusi, ya nanti ya kelompok-kelompok tertentu itu yang lawan pemerintah itu akan diberangus, akan habis. Nah, ini akan menjadi kita kembali kepada negara otoriter yang pernah kita alami ya, mohon maaf di masa Orde Baru. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang ya, kita kawal apa proses ini, kita tolak ya pasal tersebut karena kita sudah bersepakat ingin menjadi negara demokrasi, tidak ingin kembali kepada negara otoriter. Kenapa? Mereka yang diberi wewenang membuat undang-undang, katakanlah pemerintah bersama DPR, kenapa tidak aspiratif? Kenapa apa namanya mereka menginginkan kepentingannya sendiri, kepentingan kekuasaan, kepentingan apa namanya kata petik mengkriminalisasi kelompok-kelompok yang menjadi lawan politik. Bukankah ketika kita sepakat berdemokrasi, maka kita sepakat untuk berbeda pendapat? Kritik apa namanya dari publik, dari kelompok tertentu, dari masyarakat itu biasa dalam negara demokrasi. Nah, inilah yang dianggap apa namanya sebuah penghinaan gitu. Jadi repot kita ini. Kalau tidak siap untuk dikritik, ya, kalau tidak siap katakanlah mohon maaf ya untuk uh, dinyanyi oleh publik gitu loh ya. Ya jangan jadi pejabat, jangan ada di pemerintahan. Ya mestinya pejabat itu lahir batin menerima semua cacian, katakanlah mohon maaf, kalaupun ada penghinaan harus menerima penghinaan itu, harus menerima kritikan itu dengan lapang dada karena memang mereka diamanahi untuk berbuat demi kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, hari ini kan begini, kelompok mereka yang berkuasa itu ya kepentingan pribadi lebih banyak, kelompok, golongan dan partai politik. Kepentingan masyarakat bangsa dan negaranya tidak. Jadi rakyat yang mengkritik itu ya mereka paham apa yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa, apa, mohon maaf, abuse of power, lalu banyak korupsi, dan di saat yang sama rakyat mengkritik itu gitu loh. Salah kelola pengelolaan negara ini terjadi. Ya tadi terkait dengan undang-undang KUHP ya, pasal apa penghinaan terhadap pemerintah, lalu masyarakat kalau mengkritik apa nama di penjara lah katakan seperti itu. Ini masa depan bangsa ini mau kemana? Karena kita sudah sepakat berdemokrasi ya, ruang untuk kembali ke otoriter itu harus ditutup. Kalau tidak ditutup ya mohon maaf, kita tidak akan menikmati apa namanya kebebasan sebagai manusia yang tentu dalam demokrasi itu kebebasan individu itu harus diutamakan. Nah, kalau individu itu bebas, maka dia akan bebas juga berkreasi, ya apa namanya menciptakan produk-produk unggulan. Lalu juga apa namanya aspirasi itu berjalan di masyarakat, kritik-kritik juga itu juga dihargai. Nah, kita ini memang kelihatannya demokrasi di atas kertas gitu, tapi sesungguhnya ya demokrasi itu ya seolah-olah saja gitu, seolah-olah demokrasi padahal kita tidak demokrasi. Oleh karena itu kalau pemerintah ingin menjaga demokrasi agar tetap stabil, sehat dan bermartabat, maka tadi pasal-pasal yang kiranya akan memberangus kebebasan berpendapat, kebebasan apa namanya masyarakat untuk mengkritik pemerintah ya mesti tidak masuk, mesti tidak bahas, mesti tidak dieksekusi atau tidak disahkan. Kalau itu disahkan, ini menegaskan bahwa selama ini pemerintah memang mohon maaf anti kritik. Oleh karena itu ya tadi ya secara besar kita apa namanya harus melawan apapun bentuk cara-cara terkait dengan otoriter itu. Jadi siapapun yang memang mereka ingin mengembalikan apa nama kekuasaan ke wilayah otoritarianisme, maka harus kita tolak bersama-sama. Kita sudah apa nama sepakat berdemokrasi, maka sudah sepakat pula untuk berbeda.
bahwa sudah sepakat pula bahwa para pejabat itu harus siap menerima kritik sekeras apapun kritik itu.